Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS Geografi pada tahun ajaran 2020-2021 yang baru dilaksanakan beberapa minggu yang lewat. Anak-anak Bapak semua, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak semua, ini ada beberapa soal UTS yang akan kita bahas pada video kali ini untuk mata pelajaran geografi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Yang pertama itu adalah soalnya geografi sebagai suatu ilmu yang mempelajari perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat yang beraneka ragam di permukaan bumi. Pendapat ini dikemukakan oleh sebelumnya, pada video sebelumnya Bapak sudah memberikan penjelasan kepada anak-anak Bapak semua tentang pengertian geografi menurut beberapa ahli, mulai dari Alexander Hartson, Yates, Bintarto, kemudian Igi pada seminar dan Lokakarya, kemudian ada pengertian geografi menurut Eratosthenes, Claudio Ptolemeus, Immanuel Kant, dan beberapa ahli lainnya. Jadi soal ini mengenai pengertian geografi yang dikemukakan oleh ketika berbicara mengenai perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat yang beraneka ragam di permukaan bumi, itu adalah pendapatnya Yates. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah C. Kemudian nomor 2. Kemudian beberapa siswa SMA Islam plus Askia terlambat masuk sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar karena menaiki angkot dari rumah menuju sekolah. Fenomena ini berkaitan dengan konsep. Kita sudah berbicara mengenai konsep esensial geografi, ada 10 konsep. Ketika berbicara tentang transportasi dan komunikasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, itu adalah konsep keterjangkauan. Jadi karena soalnya ini berkaitan dengan fenomena transportasi, maka jawabannya adalah keterjangkauan. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Wilayah pegunungan seperti Brastagi adalah salah satu pilihan warga kota Medan sebagai salah satu destinasi wisata karena asri dan sejuk. Tetapi bagi masyarakatnya, wilayah Brastagi dijadikan sebagai areal bercocok tanam karena kesuburan tanahnya. Dalam geografi, hal ini berkaitan dengan konsep. Nah, ini lagi nomor 3 ini soal mengenai konsep esensial geografi. Ketika berbicara tentang ini, perhatikan ini ada yang namanya wilayah Brastagi. Wilayah Brastagi ini dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu yang masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar kota Brastagi. Dimanfaatkan yang pertama, dijadikan Brastagi sebagai salah satu daerah destinasi wisata karena di wilayah Brastagi itu banyak sekali objek wisata. Kemudian yang kedua, Brastagi dijadikan sebagai areal bercocok tanam karena kesuburan tanahnya. Berarti ini berkaitan dengan nilai kegunaan dari wilayah ataupun kota Brastagi. Jadi jawabannya itu yang nomor 3 ini adalah nilai kegunaan. Jadi lihat di situ, wilayah Brastagi itu mempunyai beberapa manfaat dan kegunaan. Jadi jawabannya adalah nilai kegunaan. Kemudian yang nomor 4, kebakaran gambut yang terjadi di Provinsi Riau mengakibatkan munculnya berbagai masalah seperti infeksi saluran pernapasan akut yang sering disebut dengan ISPA dan gangguan penglihatan. Pendekatan geografi untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah, coba perhatikan, ini berkaitan antara lingkungan, kemudian kebakaran ini siapa yang membuatnya? Ya jelas, yang membuatnya itu adalah manusia. Jadi berkaitan antara lingkungan dengan manusia. Ketika ada keterkaitan antara lingkungan dengan manusia, maka itu adalah pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 5. Contoh fenomena geosfer yang paling sesuai dikaji dengan pendekatan keruangan adalah pendekatan keruangan. Pada materi sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan mengenai apa sih sebenarnya pendekatan keruangan itu. Apa yang dikaji, apa yang dilihat dari pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu kan suatu metode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang yang berfungsi mengakomodasi kegiatan-kegiatan manusia. Dalam pengertian ini sebenarnya yang paling disoroti di dalam pendekatan keruangan itu adalah mengenai pola, struktur, proses, asosiasi, dan kecenderungan.
Ya, yang paling dilihat daripada metode pendekatan keuangan ini adalah pola, kemudian struktur, proses, asosiasi, dan kecenderungan. Perhatikan, pemanasan global akibat efek rumah kaca ini berkaitan lingkungan dengan manusia. Jadi, itu adalah pendekatan ekologi. Penduduk membuang sampah di sungai, ini pendekatan ekologi lagi. Hubungan timbal balik antara warga kota dengan desa. Ya, ini berkaitan dengan pendekatan ekologi juga. Pemukiman penduduk di pesisir pantai membentuk pola memanjang. Artinya apa? Ini berkaitan dengan pola. Pola itu bagian daripada pendekatan keruangan. Jadi jawabannya adalah E. Penangkapan ikan di laut menggunakan bahan peledak. Itu berkaitan dengan pendekatan ekologi. Jadi jawabannya itu adalah D. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 5 jawabannya D. Nomor 6. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi sangat beragam karena dipengaruhi oleh faktor iklim, tanah, topografi, dan manusia. Prinsip yang digunakan dalam mengkaji fenomena tersebut, kita perhatikan yang nomor 6 ini, apa yang dikaji dari wacana tersebut ataupun dari fenomena tersebut. Persebaran flora dan fauna. Ya, jangan mentang-mentang ada kata persebaran di sini langsung kita jawab prinsip distribusi. Salah. Di sini penjelasan daripada persebaran, kenapa terjadi ataupun kenapa beragam flora dan fauna permukaan bumi. Dibuatnya alasannya di sini karena pengaruh iklim, tanah, topografi, dan manusia. Ini adalah penjelasan. Ketika berkaitan dengan penjelasan, itu adalah prinsip deskripsi. Jadi nomor 6 itu jawabannya adalah C. Nomor 7. Adanya Danau Toba di Samosir, air terjun Piso-Piso, Aik-Sijorni di Tapanuli Selatan, Tangkahan di Langkat, Pantai Lagunri, dan Pantai Sorake di Nias Selatan, Bukit Lawang di Langkat membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Utara kaya atau mempunyai banyak objek wisata. Fenomena ini sesuai dikaji menggunakan apa? Ya, ini bedanya yang dengan nomor 6. 6 ini menjelaskan tentang persebaran objek wisata di Provinsi Sumatera Utara dan ditampilkannya lah di situ. Ada Danau Toba, air terjun, Aik-Sijorni, Tangkahan, Pantai Lagunri, Bukit Lawang, dan lain-lain. Jadi ketika berbicara ini adalah persebaran objek wisata ataupun persebaran yang ada, fenomena yang ada di muka bumi, maka jawabannya itu adalah prinsip persebaran atau sering disebut dengan prinsip distribusi. Jadi nomor 7 itu jawabannya adalah E. Oke, nomor 8. Perhatikan fenomena geosfer berikut ini. Yang ditanyakan di sini adalah aspek non-fisik. Aspek non-fisik terdapat pada nomor. Non-fisik itu berarti berkaitan dengan sosial atau manusia. Angin Bahorok di Deli Serdang, itu alam. Evakuasi korban, ini ada manusia, kegiatan manusia atau sosial. Banjir bandang di Mandailing Natal, ini alam. Tidak ada dibuat wacananya di situ mengenai sosial. Permukaan kumuh di pinggir rel kereta api, ini permukaan kumuh siapa? Manusia, sosial. Tingginya angka urbanisasi, sosial, berarti 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah, tadi salah, 1 adalah alam, nomor 2 itu adalah evakuasi korban bencana alam, berarti 2, 4, dan 5. Gimana jawabannya? Jawabannya adalah D. 2, 4, dan 5, evakuasi korban bencana alam, permukiman kumuh, tingginya angka urbanisasi. Kemudian yang nomor 9, fenomena geosfer berikut ini yang menunjukkan aspek fisik. Yang ditanyakannya di sini adalah aspek fisik, aspek yang berkaitan dengan alam, tanpa ada campur tangan manusia. Angka pengangguran meningkat di masa pandemi, itu sosial. Siswa dan guru, sosial. Pilkada, itu berkaitan dengan sosial. Bencana longsor akibat penggundulan hutan. Nah, siapa yang melakukan penggundulan hutan? Manusia. Itu berkaitan dengan sosial. Perairan Laut Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, ini alam. Tidak ada keterkaitan terhadap manusia. Dia menjelaskan perairan Indonesia kaya akan akan sumber daya alam. Ini nomor 9 jawabannya adalah E. Nomor 10. Ilmu yang mempelajari tentang fosil serta bentuk kehidupan pada masa purba yang terdapat di bawah lapisan-lapisan bumi ini pun sudah bahas mengenai ilmu-ilmu yang dipelajari ataupun cabang-cabang ilmu geografi. Salah satunya itu adalah yang berkaitan tentang fosil dan kehidupan pada masa purba. Jawabannya itu adalah paleontologi. Jawabannya adalah E. Nomor 11. Indonesia adalah negara yang berada di wilayah garis khatulistiwa dengan iklim tropis.
Keadaan ini menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan jenis tanah. Contohnya adalah tanah humus, yaitu tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi dan bersifat sangat subur. Fenomena ini menunjukkan kajian geografi, yaitu aspek ketika berbicara tentang tanah, aspek apa kira-kira? Jawabannya itu nomor 11 adalah aspek abiotik, ya. Berbicara tentang tanah itu adalah bagian daripada aspek abiotik. Kemudian yang nomor 12, peristiwa El Nina, La Nina, dan angin puting beliung sering melanda permukaan bumi. Hal ini merupakan contoh objek geosfer pada lapisan. Ini ada beberapa lapisan-lapisan yang ada di dalam geosfer, mulai litosfer, atmosfer, vidosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Ketika berbicara tentang peristiwa La Nina, El Nina, La Nina, angin puting beliung, ini berkaitan dengan atmosfer, ilmu tentang ataupun cabang ilmu yang berada di lapisan udara, ataupun sering atmosfer disebut dengan lapisan udara. Salah satu lapisan yang ada dalam geosfer. Jadi jawabannya ini adalah atmosfer. Sorry, ini belum coba tahu deh. Ini abiotik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ini atmosfer, lapisan udara, litosfer, lapisan kulit bumi, pedosfer, lapisan tanah, hidrosfer, lapisan sungai, biosfer, lapisan makhluk hidup terkhusus kepada flora dan fauna. Dan antroposfer nanti lapisan makhluk hidup juga tapi manusia. Objek formal geografi adalah cara pandang pendekatan terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam objek ini adalah objek formal. Jadi ini berkaitan dengan pendekatan. Pendekatan itu ada 3 pendekatan. Pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah. Tapi di dalam option di sini dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi silahkan apa yang kira-kira yang berkaitan dengan ataupun apa bahasa Inggris daripada 3 pendekatan itu. Pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Jawabannya adalah spatial approach, ecological approach, regional complex approach. Ini jawabannya adalah B. Kemudian konsep di bawah ini yang bukan bagian dari konsep geografi adalah ada 10 konsep geografi. Yang bukan bagian daripada konsep geografi adalah konsep topologi. Ya, topologi itu salah satu jenis yang dibahas di dalam konsep aglomerasi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Penjelasan sebaran dari suatu gejala yang tidak merata di permukaan bumi merupakan kajian prinsip. Di sini penjelasan sebaran dari suatu gejala yang tidak merata di permukaan bumi merupakan prinsip kajian dari, sudah ada tadi soalnya di nomor berapa Bapak lupa tadi, ada soalnya di atas mengenai prinsip distribusi atau prinsip persebaran, mengenai persebaran yang tidak merata di permukaan bumi. Oke, jadi jawabannya adalah 15D. Nomor 16. Perhatikan fenomena geosfer berikut ini. Banjir rob yang terjadi sebelum kita masuk ke option. Fenomena geosfer yang sesuai dikaji menggunakan pendekatan lingkungan ditunjukkan. Ini berkaitan dengan pendekatan lingkungan lagi atau pendekatan ekologi. Yang paling cocok dibahas oleh pendekatan lingkungan yang mana kira-kira? Banjir rob yang terjadi di pesisir pantai akibat pasang air laut. Ini tidak ada kaitannya terhadap manusia. Lapisan ozon semakin menipis akibat tingginya polusi udara. Ini berkaitan dengan manusia yang merusak lingkungan. Nomor 2, banjir menggenangi wilayah hilir akibat lahan hutan di hulu menjadi area pemukiman. Ini pun berkaitan dengan manusia dengan lingkungan. Permukiman tanah di Kota Medan mengalami penurunan akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Ini pun berkaitan dengan manusia dan lingkungan. Tingginya curah hujan di sekitar Gunung Sinabung menyebabkan material penaik terbawa aliran lahar. Jadi jawabannya itu 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu adalah nomor 16C. Sorry. Pula 2, 3, 4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kok ini? Oke, nomor 17.
Seorang yang ahli dalam bidang perpetaan dinamakan, ilmu yang mempelajari tentang perpetaan disebut dengan kartografi. Seseorang yang ahli dalam bidang perpetaan disebut dengan kartograf. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ilmu perpetaan adalah kartografi. Orang yang ahli dalam perpetaan disebut dengan kartograf. Jawabannya C. Etnografi, ilmu yang berkaitan dengan penelitian tentang manusia dan masyarakat. Geografer adalah orang yang ahli dalam bidang geografi. Nomor 18. Peta mempunyai beberapa fungsi di berbagai bidang, kecuali apa? Sudah kita bahas mengenai fungsi dan tujuan pembuatan peta. Di bawah ini yang bukan bagian daripada fungsi peta itu apa? Menunjukkan posisi, betul. Perlihatkan ukuran di atas permukaan bumi, betul. Menggambarkan bentuk permukaan bumi, betul. Menjadikan data tentang potensi suatu daerah, betul. Apalagi dia peta tematik. Kemudian yang alat perekam kondisi permukaan bumi. Peta itu bukan alat perekam. Ya, makanya ada tahun pembuatan peta, karena setiap waktu peta itu bisa berubah-ubah data yang didapatkan di lapangan, maka peta itu harus diganti. Maka dibuatlah tahun pembuatan peta dan sumbernya ataupun siapa yang membuatnya. Makanya peta itu bukan bagian alat perekam kondisi permukaan bumi, ya, karena dia ditampilkan di dalam bidang datar. Jadi jawabannya itu yang bukan fungsi peta itu adalah E. Kemudian nomor 19, salah satu jenis peta berdasarkan skalanya adalah peta skala sedang. Di bawah ini yang merupakan peta skala, ya, yang di bawah ini yang merupakan skala peta sedang itu adalah apa? Jawaban nomor 19. Itu sudah kita bagi. Ada peta kadaster, ada peta besar, ada peta sedang, ada peta kecil, ada peta ada peta geografi. Yang merupakan skala peta sedang itu yang mana? Nomor 19. Jawabannya adalah D, 1:400.000. Oke. Perhatikan jenis peta berikut ini. Peta tematik ditunjukkan pada nomor peta tematik atau peta khusus. Peta yang ada yang ingin suatu tema yang ingin dilihat di dalam peta. Kita bisa melihat peta tematik dan peta umum dari judulnya saja. Ya, kalau ada penambahan tema di dalam suatu peta yang ingin dilihat di dalam peta tersebut, maka itu adalah bagian daripada peta tematik. Itu kuncinya, ya. Jika ada yang ingin dilihat dari suatu peta, itu sering disebut dengan namanya peta tematik. Oke, kira-kira yang mana? Peta sebaran curah hujan di Indonesia, betul. Yang ingin dilihat temanya itu adalah sebaran hujan. Ini Bapak tebalkan. Peta objek wisata di Kabupaten Karo, inilah temanya. Ya. Yang ingin dilihat di situ adalah objek wisatanya, bukan Kabupaten Karonya. Utamanya yang ingin dilihat, tapi objek wisatanya. Peta sebaran COVID di Kota Medan, ya, inilah yang ingin dilihat dari peta tersebut. Peta topografi Indonesia. Peta topografi ini adalah bagian daripada peta umum. Ada berapa jenis peta umum? 1, peta topografi. Yang kedua, peta korografi. Yang ketiga, peta dunia. Kemudian peta kecamatan, ini adalah bagian peta korografi. Sorry, ini nggak perlu dibuat tanda merah. Sorry lagi, mana tadi? Tadi. Jadi peta tematik itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi jawabannya itu adalah 1, 2, dan 3A. Kemudian nomor 21. Indonesia berada di zona garis khatulistiwa yang menempatkannya di tengah-tengah garis lintang. Proyeksi yang paling tepat dalam memetakan wilayah Indonesia adalah apa kira-kira yang paling tepat? Ini baru saja kita bahas mengenai proyeksi peta. Ya, ada mulai dari proyeksi azimut, kemudian ada proyeksi silinder,
kemudian ada proyeksi, apalagi setelah itu? Ada azimut, ada sering disebut dengan yang namanya proyeksi silinder, ada proyeksi kerucut. Itu yang paling sering, yang paling mudah dipahami. Jadi yang mana kira-kira? Ya, jika yang ingin dipetakan itu adalah wilayah Indonesia yang berkebetulan Indonesia berada di zona garis khatulistiwa 0 derajat, maka yang kita gunakan untuk memetakan atau memproyeksi wilayah Indonesia yang paling tepat itu adalah proyeksi silinder. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian jarak kota X ke kota Y di sebuah peta adalah 9 cm. Skalanya 1/60.000. Jika peta tersebut diubah skalanya menjadi 1/2000, perubahan yang terjadi adalah, pertanyaannya sekarang itu 1/60.000 yang diketahui, kemudian diubah menjadi skala 1/20.000. Pertanyaannya, petanya itu makin besar atau makin kecil? Ya, pertanyaannya itu adalah makin besar. Kenapa? Jika satuannya, bukan, ini satuannya. Jika satuannya ini, angkanya ini turun, ya, ini kan turun dari 60.000 menjadi 20.000. Jika angkanya ini turun, oke, ini kan angka pertama, 60.000. Ini skala peta yang diketahui dengan jarak 9 cm. Kemudian diubah menjadi peta dengan skala 1/20.000. Dari 60.000 menjadi 20.000. Jika turun satuannya ini, angkanya ini, maka posisi petanya itu akan semakin besar. Ya, posisi petanya itu akan semakin besar. Tapi ini penyebutannya dari 160.000 ke 1/20.000 itu akan disebut dengan skala besar. Ya, karena kita sudah bahas mengenai jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Maka dari 60.000 menjadi 20.000, petanya itu sering disebut dengan peta skala besar. Ada perubahan dari 60.000 menjadi 20. Ada perubahan, semakin besar petanya jadinya. Jadi jika semakin besar petanya, maka jarak 9 cm ini makin besar atau makin panjang atau makin kecil? Ya jelas jawabannya makin panjang. Nggak mungkin di bawah 9 cm, pasti di atas 9 cm. Bagaimana mencarinya? Di sini ada opsi jarak kota X ke kota Y 27 cm. Posisi kota X dan kota Y tidak berubah. Salah. Pasti berubah. Jarak kota X ke kota Y 3 cm. Ini pasti salah. Posisi koordinat kota X dan kota Y berubah. Salah, tidak berubah. Jarak kota X dan kota Y 18. Ini 18 cm. Berarti di atas 9 cm. Ada dua kemungkinan jawaban, A atau E. Bagaimana mencarinya? Langsung saja. 60.000 dibagi 20.000. Jawabannya berapa? 3. 3 kali 9. 27. Jawabannya adalah A. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ini jawabannya A. Langsung saya jawab. Oke. Banyak. Oke, nomor 23. Apabila sebuah peta memiliki skala 1/200.000, akan diperkecil 4 kali. Katanya petanya itu akan diperkecil 4 kali. Maka skala peta yang baru adalah langsung saja 200.000 bagi 4. Karena ini diperkecil, maka dibagi 200.000 bagi 4. Jawabannya adalah 50.000. Kecuali petanya itu akan diperbesar 4 kali, maka 4 kali 200.000. Ini kan diperkecil, maka dibagi. Kalau diperbesar dikali. 1/50.000. Jarak titik A ke titik B adalah 4 cm. Skala peta tersebut jika dicari menggunakan selisih derajat lintang dan bujur adalah 1 cm itu, maka jaraknya itu adalah berapa? 11.100.000, ya kan? Seperti itu. 11.100.000. 11.100.000. Oke. 11.100.000. Oke, ini agak kacau notnya.
Yang ke 1 dikali 4. Karena 4 cm, maka jawabannya itu adalah 44.400.000. Kemudian tetap dibagi 4, maka jawabannya adalah apa? 24. Jawabannya adalah D. Oke. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 25. Coba perhatikan anak-anak Bapak semua. Perhatikan peta topografi berikut ini. Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah kemiringan lereng titik P ke titik Q. Pertama yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah skalanya. Yang kita cari adalah skalanya. Skala S sama dengan berapa? Kontur interval dikali 2000. Berapa kontur interval? Yang disebut dengan kontur interval itu kan jarak antar kontur. Berapa jarak antar konturnya? Atau selisih antar kontur, selisih antar kontur. Yang mana yang disebut kontur? Garis-garis yang ini. Ada berapa garis ini? 1, 2, 3, 4. Berapa selisih antar kontur ini? 600 ke 580, 20 selisihnya. 500 ke 60, 20 selisihnya. 560 ke 540, 20 selisihnya. Jadi kontur intervalnya itu adalah 20. 20 dikali 2000. Berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 40.000. Oke, 40.000. Oke, sekarang kita skalanya sama dengan 1:40.000. Kemudian kita masuk ke rumus mencari jarak sebenarnya. Ya, yang pertama, yang kedua adalah kita cari jarak sebenarnya. Berapa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya itu sama dengan JP dikali S. Berapa JP-nya? 5 cm dikali 40.000. Ini mencari jarak sebenarnya. JP dikali S. JP-nya 5 cm, ini JP-nya. 40.000. 40.000. Sama dengan, jawabannya adalah 200.000. Oke, 200.000 cm kita ubah ke meter. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 2.000. 2.000. Ya, 2.000 jawabannya. 2.000 meter. Kemudian beda tingginya berapa? Kurangkan tinggi P dengan tinggi Q. 600 dikurang 540. Jawabannya adalah 60. Masuk saja langsung ke rumus kemiringan lereng. KL sama dengan beda tinggi dibagi jarak sebenarnya dikali 100%. Berarti berapa? 60. 60 kita buat. Oke, jelas. Dibagi 2.000. Ini agak susah pula mouse-nya ini. 2.000 dikali 100. Oke. 60 dikali 100. Jawabannya 6.000. 6.000 dibagi 2.000. Jawabannya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3%. Jadi hasilnya itu adalah 3%. Oke. Oke, kita lihat. 3%. Jadi jawabannya itu, ini ya. Jawabannya adalah 3%. Ini dia. Jawabannya adalah E, 3%. Oke, sekian. Sekian untuk pembahasan ujian tengah semester pada tahun ajaran 2020-2021 ini. Semester ganjil. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.